Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad alladhi arsalahu Allahu ilayna syahidan wa mubashiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idhnihi wa sirajan munira wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin amma ba'd. Alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan untuk bertemu meskipun secara virtual. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mafhumul qawaidil fiqhiyati atau konsep qawaid fikih. Dalam pembahasan tentang konsep qawaid fikih ini kita akan mempelajari beberapa tema, di antaranya adalah sebagai berikut. Ta'riful qawaidil fiqhiyati, definisi qawaid fikih. Lil qawaidil fiqhiyati ta'rifani. Kaidah fikih memiliki dua definisi. Al-awwalu bi'tibariha murakkabatun min juz'aini. Definisi yang pertama adalah definisi qawaid fikih sebagai sebuah istilah murakkabatun min juz'aini yang disusun atau dibentuk dari dua kata. Wathani, sedangkan definisi yang kedua bi'tibariha ilman adalah definisi qawaid fikih sebagai sebuah disiplin ilmu. Jadi qawaid fikih itu memiliki dua definisi. Definisi yang pertama adalah definisi qawaid fikih sebagai sebuah istilah yang disusun atau dibentuk dari dua kata, yaitu al-qawaid dan al-fiqhiyah. Kemudian definisi yang kedua adalah definisi qawaid fikih sebagai sebuah ilmu. Yang pertama, kita akan membahas definisi qawaid fikih sebagai sebuah istilah yang disusun atau dibentuk dari dua kata. At-ta'riful awwalu ta'riful qawaidil fiqhiyati bi'tibariha murakkabatun min juz'aini. Definisi yang pertama adalah definisi qawaid fikih sebagai sebuah istilah yang disusun dari dua kata, yaitu qawaid dan fikih. Nah, karena qawaid fikih ini disusun dari dua kata, yaitu qawaid dan fikih, maka kita akan mempelajari definisi masing-masing kata. Yang pertama, ta'rifu lafzil qawaidi, definisi lafal qawaid. Lafzil qawaidi, lafal qawaid, jam'un itu bentuk jamak. Karena bentuk jamak maka pasti ada mufradnya, pasti ada tunggalnya. Mufraduhu, bentuk tunggalnya adalah al-qaidatu, al-qaidah. Jadi lafal qawaid itu adalah bentuk jamak, yang mana mufradnya atau bentuk tunggalnya adalah al-qaidah. Wal qaidatu fil lughati laha ma'anin. Lafal qaidah menurut bahasa atau di dalam bahasa Arab itu laha ma'anin, memiliki banyak makna.
Minha diantaranya adalah al-asasu wal aslu, yang artinya adalah dasar atau pokok atau pondasi. Kemudian yang kedua atau makna kaidah yang kedua itu adalah al-istiqrar was-sabatu. Artinya adalah tetap atau konstan. Kemudian yang ketiga wal julusu. Yang ketiga adalah al julusu. Artinya duduk. Jadi lafal kaidah dalam bahasa Arab itu maknanya banyak sekali. Di antaranya adalah al-asas wal aslu, yang artinya adalah dasar atau pokok atau pondasi. Kemudian yang kedua adalah wal istiqrar was sabatu, yang artinya adalah tetap atau konstan. Kemudian wal julusu yang berikutnya adalah al julusu, yang berarti duduk. Nah, minat ta'rifatis sabiqati, dari definisi-definisi atau makna-makna di atas atau makna-makna tadi, yatabayyanu anna aqrabal ma'ani, jelas bahwa makna yang paling tepat lil qaidati, untuk al qaidah dalam konteks yang kita bicarakan ini, huwal maknal awwal, adalah makna yang pertama. Jadi dari ketiga atau makna-makna yang telah kita sebutkan di atas, makna yang paling tepat bagi kaidah di sini adalah makna yang pertama, yaitu al-asasu wal aslu, yaitu kaidah yang berarti dasar atau pokok atau pondasi. Wadzalika, kenapa? Wadzalika li'annal ahkamal fiqhiyata, karena hukum-hukum fikih tubna 'alal qawaidi, itu didirikan atau dibangun di atas dasar-dasar atau pokok-pokok atau pondasi-pondasi. Kama tubnal jidronu, sebagaimana didirikannya tembok, wasaqfu, dan atap, ala asasil bina'i wa aslihi, di atas dasar atau pokok atau pondasi bangunan. Amma mafhumul qaidati istilahan, adapun makna kaidah menurut istilah, faqad tanawwa'at ibaratul ulama'i fiha wa ta'addadat. Para ulama memiliki definisi yang berbeda-beda. Wa min hadhihi ta'rifati ma yali. Di antara definisi-definisi tersebut adalah sebagai berikut. At-ta'riful awwalu, definisi yang pertama, Arrafal Imamul Hamawiyu, Imam Hamawi mendefinisikan al-qaidata, bahwa kaidah bi'annaha adalah hukmun aghlabiyun, adalah hukum yang bersifat mayoritas, yang tabiqu ala mu'zami juz'iyatihi, yang dapat diterapkan pada sebagian besar cabangnya. Jadi menurut Imam Hamawi, al-qaidah adalah hukum mayoritas yang dapat diterapkan pada sebagian besar cabangnya. Kemudian at-ta'rif tsani, definisi yang kedua, Arrafal Imamul Fayyumiyu al-qa'idata bi'annaha. Arrafal Imamul Fayyumiyu, Imam Fayyumi mendefinisikan al-qa'idata, bahwa qa'idah bi'annaha adalah al-amru al-kulliyu al-muntabiqu ala jami'i juz'iyatihi.
Al-qaidah adalah persoalan hukum yang bersifat umum dan mencakup seluruh bagiannya. Jadi menurut Imam Al-Fayyumi, al-qaidah adalah persoalan hukum yang bersifat umum dan mencakup seluruh bagiannya. At-ta'rifus tsalitsu, definisi ketiga ini disampaikan oleh Syarif Al-Jurjani. Arrafa Syarif Al-Jurjani, Imam Syarif Al-Jurjani mendefinisikan al-qaidata bi annaha, bahwa kaidah itu adalah qadhiyatun kulliyatun, adalah kasus hukum yang bersifat umum atau bersifat kulli, muntabiqatun ala jami'i juz'iyatiha, yang dapat diterapkan atau mencakup seluruh bagiannya. Jadi menurut Imam atau Syarif Al-Jurjani, al-qaidah adalah kasus hukum yang bersifat umum dan mencakup seluruh bagiannya, atau kasus hukum yang bersifat umum yang dapat diterapkan pada bagian-bagiannya. Yang berikutnya adalah ta'riful lafzil fiqhiyati. Nah, setelah kita mengetahui definisi qawaid, maka sekarang kita menginjak pada definisi al-fiqhiyah. Ta'riful lafzil fiqhiyati, definisi lafal fiqhiyah. Lafzul fiqhiyati, lafal al-fiqhiyah, mushtaqun min lafzil fiqhi. Jadi lafal al-fiqhiyah itu adalah lafal atau kata yang dibentuk dari lafal al-fiqhi. Jadi al-fiqhiyah itu asalnya adalah lafal al-fiqhi. Wal fiqhu, adapun al-fiqhu atau lafal fikih, fil lughati, menurut bahasa atau di dalam bahasa Arab, al-fahmu itu artinya faham, wal ilmu bisyai'i, atau mengetahui sesuatu. Wa qila, konon ada yang berpendapat bahwa al-fiqhu wal ilmu daqiqu bil asya'i, bahwa fikih adalah ilmu yang mendalam terhadap sesuatu, atau ilmu yang mendalam tentang sesuatu. Amma fil istilahi, adapun menurut istilah, faqad arrafal ulama'u al-fiqha bi annahu, para ulama mendefinisikan fikih sebagai al-ilmu bil ahkami syar'iyyatil amaliyati, ilmu tentang hukum-hukum syariat al-amaliyati, yang bersifat praktis, al-mustambatu, yang digali atau diambil, min adillatiha at-tafsiliyata, min adillatiha at-tafsiliyati, yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Amma fil istilahi, adapun menurut istilah, faqad arrafal ulama'u al-fiqha bi annahu, para ulama berpendapat bahwa fikih adalah al-ilmu bil ahkami syar'iyyati al-amaliyati. Al-ilmu adalah ilmu bil ahkami, tentang hukum-hukum, asyar'iyati, syariat, al-amaliyati, yang bersifat praktis, al-mustambatu,
yang diambil atau digali min adillatiha at-tafsiliyati, dari dalil-dalil yang terperinci. Wal ilmu bihadhil ahkami wal alimu bihadhil ahkami, adapun orang yang alim atau ahli dalam ilmu ini atau dalam hukum-hukum syariat ini, yutlaqu alaihi ismul faqihi awil mutafaqih, itu dinamakan atau disebut al-faqih atau al-mutafaqih. Jadi kalau ada orang yang ahli fikih atau kalau ada orang yang ahli ilmu syariat, maka biasanya disebut dengan al-faqih atau al-mutafaqih. Yang berikutnya, at-ta'rifus tsani, ta'riful qawaidil fiqhiyati bi'tibariha ilman. Definisi yang kedua adalah definisi qawaid fikih sebagai sebuah disiplin ilmu. Jadi sebelumnya sudah kita bahas bahwa qawaid fikih itu memiliki dua definisi. Definisi yang pertama adalah definisi qawaid fikih sebagai sebuah istilah yang disusun dari dua kata, yaitu al-qawaid dan al-fiqhiyah. Kemudian yang kedua adalah definisi qawaid fikih sebagai sebuah disiplin ilmu. Nah, kita akan menginjak pada pembahasan yang kedua, yaitu definisi fikih sebagai sebuah disiplin ilmu. Ba'da ta'rifi ibaratil qawaidi wa ibaratil fiqhiyati fil lughati wa fil istilahi, yumkinu ta'rifi ibaratil qawaidil fiqhiyati bi'tibariha ibaratan murakkabatan minal ibarataini al-qawaidi wal fiqhiyati au bi'tibariha mustalahan ilmiyan au fannan min fununis syariatil islamiyati. Setelah kita mendefinisikan al-qawaid al-fiqhiyah menurut bahasa dan istilah, maka sekarang kita dapat mendefinisikan istilah al-qawaid al-fiqhiyah sebagai istilah yang disusun atau dirangkai dari dua kata, atau definisi al-qawaid al-fiqhiyah sebagai sebuah disiplin ilmu atau sebagai salah satu cabang ilmu syariat. Wa qad 'arrafa al-ulama'u al-qa'idata al-fiqhiyata bi ta'rifatin muta'addidatin. Para ulama mendefinisikan al-qawaid al-fiqhiyah dengan redasi yang berbeda-beda. Jadi para ulama itu memiliki definisi yang berbeda-beda tentang al-qaidah al-fiqhiyah. Wa min hadhihi ta'rifati, di antara definisi-definisi yang dikemukakan para ulama tadi adalah sebagai berikut. Ta'rifut As-Subki. Yang pertama adalah definisi al-qaidah al-fiqhiyah menurut As-Subki. As-Subki atau yang biasa dikenal dengan As-Subki. Menurut As-Subki, al-qaidatul fiqhiyatu hiyal amrul kulliyu alladhi yang tabiqu alaihi juz'iyatun katsiratun tufhamu afkamuha minhu. Menurut As-Subki,
Al-qa'idatul fiqhiyatu hiyal amrul kulliyu alladhi yantabiqu alaihi juz'iyatun katsiratun tufhamu ahkamuha minhu. Al-qa'idah al-fiqhiyah atau kaidah fikih adalah persoalan kulli atau persoalan yang bersifat umum yang mencakup banyak cabang dan hukum-hukumnya dapat diketahui dari hukum pokok. Yang kedua adalah ta'rifu Syihabuddin al-Hamawi al-Hanafi. Definisi yang kedua adalah definisi kaidah fikih menurut Syihabuddin al-Hamawi al-Hanafi. Menurut Syihabuddin al-Hamawi, al-qa'idatul fiqhiyatu hiya hukmun aktsariyun la kulliyun yang tabiqu ala aktsari juz'iyatihi li ta'arrufi ahkamiha minhu. Kaidah fikih adalah hukum mayoritas dan bukan hukum kulli atau hukum yang bersifat umum yang mencakup sebagian besar cabangnya, yang dari hukum kulli tersebut dapat diketahui hukum cabangnya. Yang berikutnya adalah ta'rif Ali Ahmad An-Nadawi. Definisi al-qa'idah al-fiqhiyah menurut Ahmad An-Nadawi atau yang dikenal dengan An-Nadawi. Menurut Ahmad An-Nadawi, al-qa'idatul fiqhiyatu hiya aslun fiqhiyun kulliyun yatadammanu ahkaman tashri'iyyatan 'ammah min abwabin fiqhiyatin muta'addidatin fil qadaya allati tadkhulu tahta mawdi'ihi. Al-qa'idatul fiqhiyatu hiya aslun fiqhiyun kulliyun yatadammanu ahkaman tashri'iyyatan 'ammatan min abwabin fiqhiyatin muta'addidatin fil qadaya allati tadkhulu tahta mawdi'ihi. Kaidah fikih adalah dasar fikih yang bersifat kulli atau bersifat umum yang mencakup hukum-hukum syariat yang bersifat umum dalam bab-bab fikih terkait kasus-kasus yang tercakup di dalamnya. Ta'rif Muhammad Ar-Ruqi. Definisi al-qa'idah al-fiqhiyah menurut Muhammad Ar-Ruqi. Menurut Muhammad Ruqi, al-qa'idatul fiqhiyatu hiya al-kulliyatul fiqhiyatu allati tangdariju fiha wa takhruju 'alaiha furu'un wa juz'iyatun fiqhiyatun katsiratun min jinsi tilkal kulliyati. Menurut Muhammad Ruqi, kaidah fikih adalah hukum-hukum fikih yang bersifat kulli atau bersifat umum dan mencakup cabang atau partikular fikih yang sejenis. Yang berikutnya adalah ta'rifu Ahmad Ibnu Hamid atau definisi kaidah fikih menurut Ahmad bin Hamid. Menurut Ahmad bin Hamid, al-qa'idatul fiqhiyatu hiya hukmun aghlabiyun yuta'arrafu minhu hukmul juz'iyatil fiqhiyati mubasyaratan. Menurut Ahmad bin Hamid, al-qa'idah al-fiqhiyah atau kaidah fikih adalah hukum aghlabiyah atau hukum yang sifatnya mayoritas
yang dapat dijadikan sebagai patokan untuk menentukan hukum cabangnya. Yang berikutnya adalah definisi al-qaidah al-fiqhiyah menurut Mustafa Az-Zarqa. Ta'rifu Mustafa Az-Zarqa. Definisi Mustafa Zarqa. Menurut Mustafa Zarqa, al-qaidatul fiqhiyatu hiya mabadi'u wa ususun fiqhiyatun yatadammanu kullum minha hukman amman. Al-qaidatul fiqhiyatu hiya mabadi'u wa ususun fiqhiyatun yatadammanu kullum minha hukman amman. Kaidah fikih menurut Mustafa Zarqa adalah dasar atau pokok-pokok fikih yang mengandung hukum yang bersifat kulli atau umum. Kemudian yang berikutnya atau yang terakhir adalah definisi Abdurrahman Sya'lan. Ta'rifu Abdurrahman Sya'lan. Definisi Abdurrahman Sya'lan. Menurut Abdurrahman Sya'lan, al-qa'idatul fiqhiyatu hiya hukmun kulliyun fiqhiyun yang tabiqu ala juz'iyatin katsiratin min aksarin min babin. Kaidah fikih menurut Abdurrahman Sya'lan adalah hukum fikih yang bersifat kulli atau bersifat umum dan mencakup banyak cabang atau mencakup lebih dari satu bab. Nah, dari definisi-definisi di atas tentunya ada definisi yang paling cocok atau paling bagus atau paling tepat. Maka berikutnya kita akan melihat at-ta'riful mukhtaru lil qaidatil fiqhiyati. Definisi kaidah fikih yang paling tepat atau paling dipilih. Min khilalit ta'arifis sabiqati wa ghairiha, dari definisi-definisi di atas, yumkinu balwarati ta'rifin jami'in mustakhlasin minal mudawwanati syar'iyyati wal qawaidiyah. Dari definisi-definisi di atas dapat disimpulkan sebuah definisi yang komprehensif yang didasarkan atau disimpulkan dari buku-buku fikih atau buku-buku qawaid. Wa hadha at-ta'rif huwa kaunul qaidatul fiqhiyatu aslan kulliyan fiqhiyan yang tabiqu ala juz'iyatin fiqhiyatin min babaini fiqhiyaini fa aktsaru. Kesimpulannya adalah bahwa kaidah fikih merupakan pokok atau dasar hukum yang bersifat kulli atau bersifat umum dan mencakup cabang-cabang fikih yang minimal atau paling tidak itu terdiri dari 2 bab atau lebih. Au annal qaidatal fiqhiyata, atau dapat disimpulkan juga bahwa kaidah fikih adalah al-mabda'ul fiqhiyu al-kulliyu alladhi yahwi juz'iyati. Kaidah fikih adalah pokok atau dasar hukum fikih yang bersifat kulli atau bersifat umum dan mencakup cabang-cabang yang ada di dalamnya. Au annaha, atau dengan kata lain, kaidah fikih adalah al-hukmul fiqhiyu al-kulliyu alladhi yahwi juz'iyatihi. Kaidah fikih adalah hukum fikih yang bersifat kulli atau bersifat umum
dan mencakup cabang-cabang yang ada di dalamnya. Demikian penjelasan mengenai definisi qawaid fikih, baik definisi qawaid fikih sebagai sebuah istilah yang dirangkai atau dibentuk dari dua kata, maupun definisi qawaid fikih sebagai sebuah disiplin ilmu. Akhirnya cukup sekian. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.